Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas film fantasi yang ada horor-horornya gitu guys. Seru deh. Film Jepang, judulnya The Great Yokai War. Rilisnya udah lama banget, dari tahun 2005. Jadi udah 20 tahun lalu, buset. Di tahun itu kan udah lahir belum guys? Nah, sesuai judulnya, film ini bakal nyeritain tentang pertarungan yokai atau siluman Jepang yang kacau banget. Dunia udah mau kiamat. Oh ya, sebenarnya aku tuh baru upload film tentang siluman hantu Jepang juga. Kalian udah nonton belum? Kalau belum nonton, tonton deh, seru banget. Cek, aku bakal taruh linknya di pin komen, nonton ya. Ya udah, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada siluman aneh yang bilang kalau dunia ini bakal kacau, bentar lagi bakal kiamat. Dan ternyata benar, di tempat lain ada seorang pria yang namanya Kato yang lagi ngadain ritual manggil iblis pendendam. Sementara di dunia manusia kebalikannya, warga desa lagi ngadain festival pengusiran iblis. Dan di situ juga pemimpin festivalnya kayak milih orang gitu. Yang terpilih bakal jadi Kirin Rider. Nah, di kepercayaan mereka, Kirin Rider tuh kayak superhero gitu guys. Tugasnya ngejaga perdamaian, nanti kalian bakal ngerti deh. Pas banget, malah bocil cowok yang namanya Tadashi ini dong yang kepilih. Semua orang langsung heboh. Si Tadashi juga bingung, dia tuh baru pindah ke desa itu, nggak ngerti apa-apa. Lagian dia kan cuma bocil, masa disuruh jadi superhero Kirin Rider? Ya udahlah, abis festival si Tadashi langsung pulang tuh. Dia nggak mau mikirin soal kejadian tadi, ada-ada aja deh. Oh ya, karena orang tuanya udah bercerai, Tadashi dan kakaknya tinggal terpisah. Si kakak ikut ayahnya tinggal di kota, sementara Tadashi tinggal sama ibu dan kakeknya di desa ini. Lanjut, malam itu di tempat lain ada gerombolan siluman yang lagi dikejar-kejar. Ngerinya siluman-siluman kecil itu langsung dimakan. Malah pas ketahuan ada yang lolos nih, langsung diserang, kesian sampai kepental gitu dong. Nah, keesokan harinya di sekolah, teman-teman Tadashi bilang sebagai Kirin Rider, Tadashi harus ngambil pedang goblin. Letaknya ada di gunung. Duh, Tadashi bingung dan kelihatan takut. Ya, bocil-bocil ini jadi pada ngatain dong. Tadashi dibilang cemen. Ya udah, pulang sekolah, Tadashi akhirnya nanya-nanya kan nih sama kakeknya. Si kakek akhirnya ngejelasin, di desa mereka katanya dulu ada goblin jahat yang suka nyulik anak-anak. Beruntung akhirnya goblin berhasil dikalahin sama Kirin Rider. Sejak itu goblin janji bakal jadi pelindung desa mereka, tapi nggak bisa secara langsung. Kalau suatu hari dibutuhin, siapapun yang kepilih jadi Kirin Rider harus naik ke gunung buat ngedapetin kekuatan pedang goblin. Setelahnya Tadashi yang kepo akhirnya nekat pergi ke gunung. Baru juga sampai, Tadashi udah pengen pulang aja lah. Gunung kalau malam serem ternyata. Malah kedengeran ada suara orang manggil-manggil. Tadashi langsung kabur. Anehnya di tengah hutan gini, masa tiba-tiba muncul bis? Walau aneh, Tadashi bodo amat lah, lagi takut. Dia langsung naik aja, pengen cepet-cepet balik. Sialnya gak lama, di luar jendela kelihatan ada banyak siluman hantu serem. Untung pada gak masuk sih ya. Nah, tapi di dalam bis itu ternyata ada satu siluman kecil yang kemarin dikejar-kejar. Ngeliatnya Tadashi jadi kasihan, soalnya tubuh siluman itu penuh luka. Jadi akhirnya dia bawa pulang. Siluman kecil itu ternyata punya nama guys, Tsuneko Suri. Karena ribet kita sebut Sune aja lah ya. Di sisi lain, Kato dan asistennya yang namanya Agi ternyata nyulik banyak siluman buat dijadiin pasukan. Bisa kita lihat kalau ada siluman baik yang diceburin ke mesin bakal langsung berubah jadi siluman jahat. Keesokan harinya pas lagi jalan-jalan sama Sune,
Tadashi baru sadar kalau orang lain tuh ternyata nggak bisa lihat Sune, cuma dia doang yang bisa. Ya soalnya Sune kan siluman dan Tadashi Kirin Rider. Pas banget ada penulis komik yang nyamperin Tadashi. Katanya dia lagi jalan-jalan nyari ide buat komik barunya. Mereka sempat ngobrol-ngobrol tentang hantu siluman. Dan pria itu cerita, waktu kecil dia tuh hampir tenggelam tapi ditolongin sama hantu siluman yang cantik banget. Nah tapi setelah dewasa, pria ini udah gak bisa ngelihat siluman lagi katanya. Padahal dia tuh pengen banget ketemu sama siluman cantik yang nolongin dia dulu. Lagi asik ngobrol, telepon pria itu bunyi. Kerjaan di kota ada masalah, dia harus cepet balik. Si Tadashi padahal masih pengen nanya-nanya soal siluman, tapi ya udahlah ya. Pas pulang, Tadashi nemu tulisan kalau kakeknya pergi ke Gunung Goblin. Entah cuma perasaan atau gimana, si Tadashi kayak ngedenger suara kakeknya minta tolong. Gak pakai mikir, walau udah malam, Tadashi nekat aja lah langsung pergi ke gunung. Baru aja nyampe, Sune tiba-tiba kabur dong, gak tahu kemana. Si Tadashi nyari-nyari kan, malah hampir kepleset di kubangan air. Udah gitu ada yang narik kakinya dong. Untung Tadashi bisa kabur. Terus dia ngeliat ada orang kan nih. Lah kirain manusia, ternyata hantu siluman yang gak ada wajahnya. Serem banget. Bahkan bawa-bawa lampion yang ternyata siluman juga. Ya udah Tadashi langsung kabur lagi. Terus dia nemu rumah gitu kan. Di rumah itu ternyata ada seorang wanita. Tadashi langsung minta tolong lah. Kok wanita itu batuk-batuk terus? Lah ternyata siluman juga dong. Siluman hantu leher panjang. Lehernya bisa melar jadi panjang gini. Si Tadashi dikejar, ketangkep. Dia benar-benar ketakutan. Malah di dinding juga muncul penampakan banyak mata. Dia nekat langsung lari kan. Pas pintunya kebuka, di luar ternyata juga ada hantu siluman nenek raksasa. Yang ngeri banget nih ya. Sekali tiup, si Tadashi langsung mental terbang. Si Tadashi udah gak kuat lah lama-lama di gunung horor itu. Dia mau pulang. Dia tapi keinget sama kakeknya yang minta tolong. Jadi akhirnya dia balik ke gunung lagi. Lah tiba-tiba di depannya muncul penampakan siluman merah. Siluman itu tapi malah bilang Tadashi katanya udah lolos, ujiannya udah selesai. Si Tadashi kaget sampai kecebur danau dong. Dia tapi langsung ditolongin sama siluman cantik. Sama kayak cerita si penulis komik. Lah di belakang siluman cantik tiba-tiba muncul siluman ijo yang disebut Kappa. Malah si Kappa iseng banget nakut-nakutin Tadashi terus. Di situ siluman merah berusaha nenangin. Dia juga ngejelasin kalau kakek Tadashi tuh sebenarnya nggak ke gunung, malah lagi bobo di rumah. Nah, tapi karena para siluman sekarang terancam bahaya, mereka jadi harus ngetes keberanian Tadashi. Bisa gak sih dia jadi Kirin Rider? Ya udah, setelahnya mereka sama-sama menuju gua Goblin. Sulit banget, harus ngelewatin jembatan reot, batu menggelinding. Bahkan tanpa mereka sadari, Agi dan pasukannya ternyata berhasil ngelacak mereka. Sesampainya di gua, Goblin akhirnya nyerahin kekuatannya ke Tadashi lewat pedang ini. Masalahnya karena Tadashi bocil, penakut, ngebuka pedangnya aja dia kagak bisa dong. Apesnya lagi, Agi dan pasukan siluman jahatnya berhasil nyusul. Sayap Goblin dipatahin, bahkan Goblin diculik. Di situ Tadashi berusaha ngelawan, pedangnya dicambuk Agi langsung kebelah dua. Di saat udah terpojok, Kato tiba-tiba merintahin Agi buat pulang. Katanya persiapan mereka udah hampir selesai. Dunia sebentar lagi bakal kiamat. Setelahnya Tadashi yang tadi pingsan kebangun di sebuah ruangan yang penuh sama siluman. Cuma siluman-siluman ini yang tersisa. Siluman lain udah ditangkap sama Kato dan Agi. Masalahnya pedang Goblinnya aja kan sekarang kebelah dua. Sebenarnya ada siluman yang bisa benerin pedang itu, tapi udah diculik juga sama pasukan Agi. Bahkan dari cermin siluman juga kelihatan kalau kekuatan Kato semakin besar. Apalagi sumber kekuatan Kato tuh ternyata asalnya dari kebencian manusia. Jadi ya nggak akan pernah habis. Di situ juga kebongkar kalau ternyata Kato ini sebenarnya dulu manusia. Dia tapi punya dendam yang besar banget. Sampai akhirnya Kato ngerubah dirinya jadi iblis. Dia mau balas dendam. Ngeliat itu, para siluman yang tersisa langsung bubar. Soalnya kekuatan Kato terlalu besar. Mereka nggak mungkin bisa ngelawan. Di saat semuanya pasrah,
Tadashi yang dari tadi diam langsung bangkit. Soalnya Sune yang diculik kan dalam bahaya. Jadi apapun yang terjadi dia harus nyelamatin Sune. Di sisi lain pasukan Kato ternyata udah mulai nyerang bumi guys. Bahkan sekarang seluruh area udah ketutup kabut. Dunia manusia benar-benar suram. Di saat bersamaan Sune yang di penjara ternyata ketemu siluman ahli pedang. Dia jadi keinget sama pedang goblin yang tadi patah. Cuma siluman ahli pedang yang bisa betulin. Pas banget sekarang giliran siluman ahli pedang yang bakal diubah jadi jahat. Jadi sekuat tenaga walau sampai ngorbanin nyawa, Sune berusaha ngalihin perhatian supaya siluman ahli pedang bisa kabur. Lanjut, pas banget rombongan Tadashi akhirnya sampai ke kota. Mereka juga berhasil nih ketemu sama siluman ahli pedang yang tadi kabur. Gak pakai lama, siluman ahli pedang langsung ngebetulin pedang goblin. Setelah semuanya siap, Tadashi yang sekarang udah berani langsung nerobos ke markas Kato. Sialnya tapi sulit banget. Pasukan Kato terlalu banyak dan kuat, sedangkan mereka kan cuma berlima. Di sisi lain, siluman-siluman yang tadi bubar dan nyerah ternyata diam-diam ngumpulin kekuatan. Dalam sekejap, siluman dari seluruh dunia juga ikut ngumpul. Mereka ternyata mau ikut ngebantu. Jumlahnya banyak banget. Nah sekarang pasukan Kato jahat jadi kesulitan kan. Tadashi dan siluman cantik akhirnya berhasil nih nerobos ke dalam. Sedihnya baru aja masuk, yang ngehadang mereka ternyata Sune guys, yang tadi udah diubah jadi siluman jahat. Tadashi tapi masih bisa ngenalin karena ada bekas perban dari luka waktu itu. Walau sebenarnya sedih banget, tapi di situasi itu mau gak mau Tadashi harus nyerang Sune. Di saat bersamaan si penulis komik waktu itu ternyata malah nerobos ke markas Kato juga guys. Nah tapi karena dia orang dewasa dan gak bisa ngeliat siluman lagi, yang bisa dia lihat cuma Tadashi. Makanya pas badannya kesenggol-senggol siluman, dia bingung banget. Sampai tiba-tiba ada sekoper minuman yang jatuh dari langit. Karena haus dia minum aja kan nih. Seketika pandangannya berubah. Dia jadi bisa ngeliat siluman lagi. Sementara di desa kondisinya gak jauh beda guys. Siluman banyak yang nyerang, tapi sialnya karena kebanyakan orang dewasa, satupun mereka gak ada yang bisa lihat. Mereka cuma bisa berlindung. Nah balik lagi ke Tadashi. Kali ini Tadashi dan siluman cantik udah berhadapan langsung sama Kato. Sayangnya karena Kato terlalu kuat, mereka berdua udah kalah, gak bisa ngelawan. Sebenarnya mereka juga bareng sama siluman kacang yang masih baik-baik aja. Masalahnya bukannya ngebantu, dia malah sibuk sendiri ngumpulin kacang. Bisa kita lihat Kato udah siap-siap mau nyebur ke mesin. Katanya kalau tubuhnya direndam cairan pendendam, Kato bakal jadi semakin kuat, auto jadi penguasa. Si Agi juga ikutan senang. Dia pikir dia dan Kato bakal jadi pasangan yang menguasai dunia. Tiba-tiba Kato yang jahat malah menghabisi Agi dong. Padahal selama ini semua rencana Kato dibantunya kan sama Agi. Kato tapi malah mikir kalau rasa cinta Agi bakal nyusahin dan jadi penghalang buat Kato. Makanya Kato yang jahat jadi nyingkirin Agi. Di saat semua udah pasrah, si penulis komik tiba-tiba nerobos masuk. Pas banget dia ngeliat siluman cantik yang dulu nyelamatin dia, yang selama ini dia cari-cari. Gara-gara terlalu heboh, pria itu jadi gak sengaja nginjek kayu, bikin siluman kacang jadi kepental. Kebetulan banget jadi ada satu kacang yang masuk ke mesin. Dan karena kacang itu punya aura kebaikan, kebangkitan Kato akhirnya jadi gagal. Mesin itu meledak. Kato si jahat juga akhirnya musnah. Mantep dah, karena perangnya udahan, para siluman balik ke rumah masing-masing. Sementara Tadashi dan penulis komik masih terdiam. Mereka masih gak nyangka bakal ngeliat pertarungan siluman secara langsung. Beneran, hantu siluman ternyata ada. Seiring berjalan waktu, Tadashi kecil sekarang udah beranjak dewasa. Padahal selama ini, Sune ternyata selalu berkeliaran di sekitar Tadashi. Sayangnya sama kayak si penulis komik, setelah dewasa Tadashi udah gak lagi bisa ngeliat siluman. Nah di akhir film kita bisa lihat kalau Kato ternyata belum musnah dong guys. Selama kebencian masih ada, suatu hari nanti mungkin Kato bakal balik lagi. Ya tadi ceritanya,
Kalian yang masih bocil coba absen dong. Kalian bisa ngeliat hantu siluman gak? Coba komen. Ya, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!